Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1221 sampai tahun 1225. Bab 1221. Namun tanpa daya, Fendi Zanders benar-benar tidak tertarik pada Tang Xiaoyu, dan sekarang yang ada di hatinya hanyalah Cleo Fei Lin. Hal-hal yang bisa ditunjukkan Tang Xiaoyu, jika ditempatkan di depan orang biasa, pasti akan sangat menggoda. Tetapi jika ditempatkan di depan Fendi Zanders, itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimanapun, Fendi Zanders sangat kaya, meskipun ada 10.000 tang, mereka tidak sebaik Fendi Zanders saja. Adapun penampilan Tang Xiaoyu sangat bagus, tetapi Fendi Zanders telah melihat terlalu banyak keindahan, dan sekarang dia sudah lama mati rasa terhadap hal-hal seperti kecantikan. Fendi Zanders, biar ku beritahu, sebaiknya kau segera memikirkannya. Jika suatu saat aku berubah pikiran dan jatuh cinta dengan orang lain, maka kau tidak akan punya kesempatan ini, jadi aku menyarankanmu untuk mengambil keputusan. Tang Xiaoyu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Maaf, aku tidak menyukaimu. Fendi Zanders berkata kepada Tang Xiaoyu tanpa ekspresi. Kamu. Tang Xiaoyu tercengang ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kita harus tahu bahwa Tang Xiaoyu selalu dikagumi oleh para bintang sejak dia masih kecil, dan dipegang oleh semua jenis pria, tidak ada yang akan menolak Tang Xiaoyu sama sekali. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Tang Xiaoyu memandangnya, banyak pria akan bergegas ke Tang Xiaoyu dan menunjukkan kasih sayangnya. Tapi menghitung kali ini, Fendi Zanders sudah menolak Tang Xiaoyu 2 kali. Tang Xiaoyu telah mengambil inisiatif untuk menyatakan cintanya kepada laki-laki 2 kali sejak dia masih kecil, tetapi semuanya ditolak. Untuk sementara, Tang Xiaoyu tidak bisa menerimanya. Fendi Zanders, jangan menyesalinya, aku akan memberitahumu. Tang Xiaoyu menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar. Apa yang perlu disesali? Jawab Fendi Zanders ringan. Kamu. Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan pingsan, menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, tidak tahu harus berbuat apa. Masih ada yang harus kulakukan di sana, aku pergi ke sana dulu. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Tang Xiaoyu. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders tidak memberi Tang Xiaoyu kesempatan untuk menahannya, dan berjalan langsung menuju posisi Liu Qing. Dasar Fendi Zanders bau, tunggu saja aku, cepat atau lambat aku akan membuatmu menyesal. Tang Xiaoyu melihat punggung Fendi Zanders dan berteriak dengan keras. Dan setelah Fendi Zanders berpisah dari Tang Xiaoyu, dia langsung datang ke sisi Liu Qing, dan kemudian mengedipkan mata ke arah Liu Qing. Setelah Liu Qing memahami maksud Fendi Zanders, dia hanya menjelaskan kepada wanita muda cantik di depannya, lalu mengikuti Fendi Zanders ke sudut. Apakah ada yang kamu inginkan dariku? Liu Qing bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut sambil memegang anggur merah dengan anggun. Kak, apa kamu kenal wanita tadi? Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing tanpa daya. Saya tidak tahu. Liu Qing menjawab dengan ringan. Karena kalian tidak mengenal satu sama lain, mengapa kalian mengobrol dengan mereka? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Qing, ekspresi wajahnya semakin suram, dan kemudian dia melanjutkan, kakak perempuan tertua, bagaimana kita berdua bisa masuk, tidakkah kamu tahu di dalam hatimu? Jika kamu mengungkapkan rahasiamu, bagaimana jika orang lain mengetahui bahwa kita berdua tidak memiliki surat undangan? Wanita itu berinisiatif datang dan berbicara dengan saya tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya. Liu Qing tampak sedih dan berkata kepada Fendi Zanders. Tidak apa-apa, mulai sekarang, kamu tidak boleh berbicara dengan siapapun. Jika aku mengetahui lagi bahwa kamu sedang berbicara dengan orang lain, maka aku akan langsung mengusirmu, kamu dengar. Fendi Zanders berkata kepada Liu Qing dengan nada yang sangat serius. Tetapi jika saya tidak berbicara dengan orang lain, apa yang akan saya lakukan? Liu Qing mengedipkan matanya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tidak bisakah kamu tetap di sini dengan patuh? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Oh, aku datang ke pesta dansa ini hanya untuk bersenang-senang, betapa membosankannya kamu membuatku berdiri. Liu Qing berteriak sangat tidak senang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Qing, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, pernahkah kamu melihat gerbong makan itu, kamu bisa pergi ke sana untuk makan kue sekarang. Ya, tidak mau makan. Liu Qing menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak makan, maka aku akan membawamu pergi sekarang. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berkata. Tidak, saya belum pergi ke pesta dansa, saya tidak bisa pergi sekarang. Kata Liu Qing dengan nada tegas. Fendi Zanders memandang Liu Qing di depannya, dan seluruh tubuhnya roboh. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Oh, apa yang kamu lakukan sambil menatapku sepanjang waktu? Aku berjanji tidak akan menyusahkanmu, dan aku tidak akan membiarkan orang lain mengetahui bahwa kita berdua masuk melalui tembok. Bahkan jika aku mengetahuinya, aku tidak akan mengkhianati kantor pusatmu. Bar. Liu Qing memandang Fendi Zanders dan berkata.
Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, sebaiknya kamu tidak menimbulkan masalah bagiku, jangan khawatir, aku akan patuh, apa yang harus kamu lakukan? Liu Qing menjawab dengan sangat kesal, lalu mengulurkan tangannya untuk mendorong Fendi Zanders menjauh. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Setelah melihat Fendi Zanders pergi, Liu Qing terus mengobrol dengan yang lain. Melihat posisi Liu Qing, mata Fendi Zanders tidak hanya pingsan, tetapi juga pingsan. Saat ini, Fendi Zanders melihat Xia Wanqing, manajer umum klub Huatian, melangkah ke atas panggung dengan sepatu hak tinggi. Setelah Fendi Zanders melihat Xia Wanqing naik ke panggung, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Xia Wanqing, dan tidak memperhatikan situasi Liu Qing. Hai semuanya, saya Xia Wanqing, manajer umum klub Huatian. Setelah Xia Wanqing naik ke panggung, dia mengambil mikrofon dan berteriak pelan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Xia Wanqing, mereka semua terdiam dan menoleh untuk melihat posisi Xia Wanqing. Saat ini, Xia Wanqing mengenakan gaun tali ikat panjang, sekilas memperlihatkan sosok anggunnya. Ditambah dengan wajah cantik Xia Wanqing, itu langsung menarik perhatian banyak orang. Saya tidak tahu berapa banyak pria di antara penonton yang menatap payudara montok dan kaki ramping Xia Wanqing, tetapi orang-orang ini hanya bisa melihatnya, dan tidak berani memikirkan hal lain sama sekali. Lagi pula, selama dia adalah pria normal, ketika dia melihat kecantikan yang seksi dan menawan, dia akan berpikir betapa mengasyikkannya jika dia bisa membawanya ke tempat tidur. Tentu saja, orang-orang yang hadir saat ini hanya memikirkannya di dalam hati, dan mereka tidak berani bertindak sama sekali. Bagaimanapun, orang-orang ini disebut orang-orang sukses dengan kecantikan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, dan mereka juga tahu bahwa Xia Wanqing bukanlah wanita yang mudah, dan bukanlah hal yang baik untuk menjadi manajer umum klub Huatian di usia yang begitu muda. Usia. Selain itu, bos di belakang Xia Wanqing bahkan lebih kuat, jadi tidak ada yang berani memprovokasi Xia Wanqing. Mereka tahu bahwa jika mereka menyinggung Xia Wanqing, akhirnya akan sangat menyedihkan. Bab 1222. Setelah Xia Wanqing melihat semua orang sudah tenang, dia mengangguk sedikit kepada semua orang. Dalam sekejap, ada tepuk tangan meriah di aula. Dan Xia Wanqing tersenyum, dan berkata dengan ringan, sudah 5 tahun sejak klub Huatian kami didirikan, dan saya juga telah bekerja di klub ini selama 5 tahun penuh. Saya tahu betul jika tidak. Karena semua tamu terhormat memiliki menjaga Clubhouse Huatian kami, Clubhouse Huatian tidak akan pernah mencapai posisinya saat ini, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua terhadap Clubhouse Huatian kami. Ketika semua orang mendengar kata-kata Xia Wanqing, tepuk tangan kembali terdengar. Selanjutnya, Xia Wanqing mulai mengucapkan beberapa kata sopan. Xia Wanqing adalah wanita yang sangat berpengalaman. Bahkan di hadapan begitu banyak bos besar dari Provinsi Zonghai yang hadir, dia tetap bersikap sangat tenang, dengan senyum ramah di wajahnya, seolah dia tidak merasa takut sama sekali karena identitas mereka. Selain itu, Xia Wanqing tampaknya terlahir dengan aura orang yang superior, memberikan rasa ramah dan sedikit keagungan. Tidak ada yang akan meremehkan Xia Wanqing hanya karena dia seorang wanita. Kemampuan pribadi Xia Wanqing pasti setara dengan Su Yurou dan Zhou Qiaoqiao. Dia adalah bakat yang langka. Melihat posisi Xia Wanqing, Fendi Zanders mau tidak mau menganalisisnya dengan lembut. Kami di Huatian akan mengundang Anda ke sini hari ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda terhadap Clubhouse kami selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah Clubhouse Huatian kami akan dipindahkan karena berbagai alasan. Kami akan mengadakan pesta ini untuk berbicara denganmu tentang pemindahan Clubhouse kami. Xia Wanqing melihat kekerumunan dan melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Xia Wanqing, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi gembira. Bagaimanapun, mereka semua datang ke Clubhouse Huatian. Sekarang Xia Wanqing akhirnya membicarakan sesuatu yang serius, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Tuan Xia, bagaimana rencana Anda untuk memindahkan Huatian Clubhouse? Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu tentang hal itu sehingga kami dapat melakukan persiapan juga? Pada saat ini, seorang pria berjas berteriak ke arah Xia Wanqing dengan penuh semangat. Pria berjas ini adalah bos dari sebuah perusahaan terdaftar, dan kekayaan bersihnya telah melebihi puluhan miliar, tetapi saat ini dia berbicara kepada Xia Wanqing dengan nada yang sangat sopan. Benar, Tuan Xia, bagaimana rencana Anda untuk memindahkan Clubhouse ini? Sebaiknya kamu ngobrol baik-baik dengan kami. Saya mendengar bahwa metode transfer Clubhouse Huatian adalah siapapun yang membayar harga tertinggi akan mentransfernya kepada siapapun yang membayar harga tertinggi. Apakah ini benar? Pada saat ini, pria parubaya lainnya bertanya pada Xia Wanqing sekeras-kerasnya. Setelah mendengar pertanyaan semua orang, Xia Wanqing tersenyum tak berdaya, dan kemudian berkata, saya tahu semua orang sangat ingin mengetahui bagaimana klub kami akan ditransfer, tetapi semua orang juga tahu bahwa saya hanyalah manajer umum klub Huatian, saya bukan bos Huatian Clubhouse, jadi kami masih harus menunggu bos kami menjelaskan hal ini kepada Anda secara pribadi. Bos klub Huatian. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menunjukkan ekspresi penasaran di wajah mereka. Bagaimanapun, identitas bos klub Huatian terlalu misterius.
Klub Huatian sudah berdiri bertahun-tahun, namun bos di baliknya tidak pernah muncul. Anda tahu, bahkan jika Fendi Zanders meminta bantuan Qinlan tidak dapat mengetahui siapa bos klub Huatian. Dari sini terlihat betapa misteriusnya identitas bos Clubhouse Huatian tersebut. Tentu saja, ada rumor lain yang beredar di pasaran, yaitu bos Huatian Club mungkin berasal dari ibu kota. Hanya saja karena identitas istimewanya, ia akan menyembunyikan identitasnya. Mengenai siapa bos Clubhouse Huatian, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, tetapi tidak ada yang 100% yakin. Tuan Xia, di mana bos Clubhouse Anda? Kapan dia akan datang? Pada saat ini, seorang pemuda yang cemas mengerutkan kening dan bertanya pada Xia Wanqing. Benar, Tuan Xia, bukankah bos klub Huatian Anda terlalu misterius? Kapan Anda bisa datang? Yang lain mengikuti dan berteriak. Semuanya, jangan khawatir. Xia Wanqing memandang kerumunan dan tersenyum, lalu melanjutkan, bos Clubhouse kita akan segera keluar, jadi saya harap semua orang bisa menunggu dengan sabar. Setelah mendengar kata-kata Xia Wanqing, semua orang tampak sedikit tidak berdaya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, mereka tidak berani menyinggung Xia Wanqing sekarang. Dan apa yang dimaksud Xia Wanqing sangat jelas, yaitu bos Clubhouse mereka pasti akan muncul hari ini. Semua orang telah menunggu begitu lama, dan mereka tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Siapa bos Clubhouse Huatian ini? Dia sangat suka bermain trik. Melihat posisi Xia Wanqing, Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas. Izinkan saya mengumumkan bahwa pesta hari ini telah resmi dimulai. Saya harap Anda bersenang-senang. Ketika semua orang akan bermain, bos Clubhouse kami juga akan keluar untuk mengobrol dengan Anda tentang transfer Clubhouse. Pada saat ini, Xia Wanqing berteriak lagi. Segera setelah itu, musik yang menenangkan terdengar di aula. Para pelayan mulai membawakan segala jenis makanan lezat dan anggur, dan menaruhnya di atas meja. Setelah menunggu sekian lama, Fendi Zanders merasa sedikit lapar. Jadi dia berjalan ke meja makan, mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi saat ini, hanya Fendi Zanders yang ada di depan meja makan. Karena orang lain sepertinya tidak tertarik sama sekali dengan makanan tersebut. Lagi pula, semua orang datang hari ini untuk pemindahan Clubhouse, bukan untuk makan sama sekali. Song Feiyu, yang awalnya mengobrol dengan Lin Zihua, Luo Zhengji dan lainnya, melihat sekilas Fendi Zanders yang sedang makan, ekspresi suram melintas di matanya dan kemudian berjalan ke sisi Fendi Zanders. Tuan Zanders, apakah makanan di sini enak? Saat ini, Song Feiyu sudah memiliki Rockefeller sebagai pendukungnya, jadi dia tidak akan menaruh perhatian sama sekali pada Fendi Zanders. Karena dia merasa meskipun Fendi Zanders sangat berpengaruh di kota Jiangcheng, ini adalah kota Nanyuan, dan sekarang keluarga Song mereka memiliki Rockefeller sebagai pendukung mereka, jadi dia sama sekali tidak takut pada Fendi Zanders. Tidak apa-apa. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Song Feiyu, dan menjawab dengan tenang. Saya tidak menyangka akan bertemu kenalan lama di sini. Lin Zihua juga menghampiri Fendi Zanders, dan berkata tanpa ekspresi. Setelah Luo Zhengji dipatahkan kakinya oleh Fendi Zanders terakhir kali, dia selalu sangat takut pada Fendi Zanders di dalam hatinya. Jadi kali ini Luo Zhengji juga belajar menjadi pintar, dan dia sama sekali tidak datang untuk memprovokasi Fendi Zanders. Bab 1223. Setelah melihat Lin Zihua datang, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan ringan, saya tidak berharap Anda memiliki keberanian untuk datang dan berbicara dengan saya. Hehe, kenapa aku tidak berani bicara denganmu? Lin Zihua memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu bertanya pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Apakah kamu tidak takut dirusak olehku seperti Luo Zhengji? Fendi Zanders berkata dengan tenang sambil makan. Luo Zhengji adalah Luo Zhengji, aku adalah aku, jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Lin Zihua memandang Fendi Zanders dan berkata dengan nada muram. Nada yang besar sekali, sebaiknya kamu menjauh dariku. Fendi Zanders berkata kepada Lin Zihua tanpa ekspresi. Kamu. Lin Zihua dapat merasakan bahwa ekspresi wajah Fendi Zanders sangat menghina saat ini, jadi dia naik dan ingin berbicara. Zihua, jangan terlalu impulsif. Song Feiyu dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Zihua. Lagi pula, hari ini adalah pesta klub Huatian. Jika Lin Zihua benar-benar menimbulkan masalah di sini, bahkan Song Feiyu tidak akan bisa menyelamatkan Lin Zihua. Terlebih lagi, hari ini Song Feiyu datang ke sini untuk memenangkan Clubhouse Huatian, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Mungkinkah Tuan Zanders juga ada di sini untuk mentransfer barang ke klub Huatian hari ini? Song Feiyu bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Ya. Fendi Zanders mengangguk. Clubhouse Huatian tidak tersedia untuk semua orang. Saya rasa beberapa orang sepertinya mentransfernya ke Clubhouse. Faktanya, mereka datang ke sini untuk makan dan minum. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan dana lelang awal dari Clubhouse Huatian. Keluar, Lin Zihua berkata dengan cara yang aneh. Fendi Zanders menoleh dan melirik Lin Zihua, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Zihua memiliki ingatan yang buruk sepanjang waktu.
Fendi Zanders menamparkan wajah Lin Zihua tidak sekali atau dua kali, tetapi Lin Zihua masih ingin memprovokasi Fendi Zanders. Perkataan Zihua benar. Clubhouse Huatian telah disukai oleh banyak keluarga besar, jadi jika kompetisi akan dilelang pada saat itu, harga awalnya pasti sangat mahal. Orang biasa tidak mampu membelinya. Uang, kata lagu Fei Yu sambil tersenyum. Tuan Song, saya dengar keluarga Song Anda juga sangat tertarik dengan Clubhouse Huatian ini. Saya ingin tahu berapa banyak uang yang telah Anda siapkan kali ini. Saat ini, Su Cheng berjalan ke sisi Song Fei Yu, dan bertanya pada Song Fei Yu sambil tersenyum. Keluarga kami tidak memiliki banyak dana, hanya 2 miliar, jawab Song Fei Yu enteng. 2 miliar. Setelah mendengar kata-kata Song Fei Yu, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka sangat luar biasa. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Song akan bermurah hati dalam kepindahan mereka kali ini. Fendi Zanders memandang Song Fei Yu, Su Cheng dan Lin Zihua di depannya, dan tahu di dalam hatinya bahwa ketiga orang ini jelas-jelas bertindak di depannya dengan sengaja. Dan Fendi Zanders sedang menganggur dan bosan sekarang, jadi dia diam-diam menyaksikan ketiga orang ini berakting. Bagaimanapun, Lin Zihua dan Song Fei Yu di Su Cheng tidak tahu bahwa 2 miliar bukanlah apa-apa di mata Fendi Zanders. Jika Anda benar-benar ingin menjadi lebih kaya dari Fendi Zanders, bahkan jika Anda melihat seluruh dunia, mungkin tidak ada orang yang lebih kaya dari Fendi Zanders. Sekalipun kekuatan Rockefeller sangat dahsyat, namun Rockefeller bukanlah milik orang tertentu. Namun, semua industri yang dikerjakan Li Xiu kini menjadi milik Fendi Zanders saja. Fendi Zanders, kamu juga tertarik dengan Huatian Clubhouse, jadi berapa banyak uang yang sudah kamu persiapkan kali ini? Su Cheng menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Berapa banyak uang yang sudah aku siapkan? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Cheng, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, saya juga tidak menyiapkan banyak uang. Berapa banyak uang yang belum disiapkan? Lin Zihua bertanya. 5 juta. Fendi Zanders membuat nomor acak. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang tercengang. Fendi Zanders, apakah kamu bercanda? Kamu sudah menyiapkan 5 juta. Song Fei Yu bertanya dengan ekspresi sangat terkejut. Bukankah ini hanya klub kecil? Menurutku 5 juta sudah cukup. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Fendi Zanders, tidak peduli apapun, Anda juga Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Apakah Anda memiliki lebih banyak Emgrand Group? Anda selalu bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar yuan, tetapi Anda hanya menyiapkan 5 juta. Apakah Anda bercanda? Untuk mempermalukan Fendi Zanders, Song Fei Yu berbicara dengan sangat keras. Dia hanya ingin memberitahu semua orang yang hadir bahwa Fendi Zanders hanya menyiapkan 5 juta yuan, dan dia berencana memenangkan Clubhouse Huatian. Dan Lin Zihua juga berteriak sekeras-kerasnya, Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? 5 juta bahkan tidak bisa membeli sebatang pun sekarang, apa yang kamu pikirkan? Saya tidak sekaya Tuan Song. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi saya. Fendi Zanders melihat bahwa Song Fei Yu dan Lin Zihua sangat menyukai akting, jadi dia hanya bekerja sama dengan mereka untuk terus berakting. Kamu lucu sekali. Song Fei Yu tersenyum tak berdaya pada Fendi Zanders, lalu melanjutkan, sebenarnya, aku sudah lama mendengarnya, Fendi Zanders, kamu hanyalah boneka di tangan Fang Zihua, dan sekarang Fang Zihua adalah orang yang benar-benar memiliki keputusan akhir di Emgrand Group Anda. Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang saya percaya, bos Emgrand Group hanya bisa memberikan 5 juta, Anda konyol sekali. Su Cheng, Lin Zihua dan yang lainnya melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Karena mereka berdua merasa bahwa Fendi Zanders seharusnya menjadi boneka Fang Zihua, rasa takut terhadap Fendi Zanders di hati mereka secara alami jauh lebih sedikit. Luo Zhengji, yang tidak jauh dari sana, memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Fendi Zanders, tapi Luo Zhengji mengetahuinya dengan sangat baik di dalam hatinya. Kekaguman Fang Zihua terhadap Fendi Zanders pasti berasal dari lubuk hatinya, sehingga ia tahu bahwa Fendi Zanders hanya sengaja menggoda Song Fei Yu, Lin Zihua dan lainnya. Jika Fendi Zanders benar-benar hanya boneka di tangan Fang Zihua, maka ayahnya tidak perlu terlalu takut pada Fendi Zanders. Tentu saja, Ku Xiaoying, Zhou Muxue dan lainnya juga dapat mendengar percakapan antara Fendi Zanders dan Song Fei Yu. Zhou Muxue tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders sama sekali bukan boneka Fang Zihua, tetapi Ku Xiaoying merasa perkataan Song Fei Yu sangat masuk akal, karena dia selalu skeptis terhadap perubahan identitas Fendi Zanders, dan dia tidak bisa mempercayai Fendi Zanders. Feng telah berubah dari seorang anak miskin yang hanya bisa mengandalkan memungut sampah menjadi generasi kedua yang super kaya dengan latar belakang yang luar biasa. Jadi itu semua palsu. Fendi Zanders hanyalah boneka. Ekspresi wajah Ku Xiaoying tampak sedikit lega, dan pendapatnya tentang Fendi Zanders juga banyak berubah saat ini. Bab 1224. Mereka yang bisa datang ke pesta malam hari ini semuanya adalah tokoh terkemuka di Provinsi Zonghai, dan siapapun yang mereka kalahkan akan menjadi eksistensi dengan sarana yang sangat kuat. Jadi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Song Fei Yu, mereka merasa sangat meremehkan Fendi Zanders di dalam hati mereka.
Karena mereka merasa Fendi Zanders ingin mendapatkan hak transfer Clubhouse Huatian ketika dia mengatakan bahwa dia hanya mengambil 5 juta, itu hanya mimpi. Tapi orang-orang ini semua adalah rubah tua, mereka pasti tidak akan berbicara keras seperti orang biasa, sebaliknya sepertinya mereka tidak mendengar apapun. Tuan Zanders, saya rasa Anda tidak bisa memenangkan klub Huatian hanya dengan 5 juta yuan, tetapi Anda tidak perlu terlalu sedih. Lagi pula, makanan di sini masih sangat lezat. Anda juga bisa makan lebih banyak dan kalau begitu pergilah. Jika kamu pergi, itu tidak membuang-buang waktu. Song Feiyu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Jelas sekali, kata-kata Song Feiyu sengaja mempermalukan Fendi Zanders, dan semua orang bisa mendengar apa yang dimaksud Song Feiyu. Benar, datang saja ke sini untuk melihat dunia. Lin Zihua juga memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum. Siapa bilang Fendi Zanders tidak bisa memenangkan Clubhouse Huatian hari ini? Namun saat ini, suara dingin dan i terdengar dari kerumunan. Setelah Song Feiyu mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, lalu melihat ke belakang. Tang Xiaoyu menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan di depan Fendi Zanders dengan anggun, memandang Song Feiyu dari atas ke bawah, dan bertanya dengan lembut kepada Song Feiyu, Tuan Muda Song, baru saja Anda mengatakan bahwa 5 juta Fendi Zanders tidak cukup untuk memenangkan klub Huatian, jadi kamu memberitahuku. Berapa banyak uang yang cukup untukku? Song Feiyu memandang Tang Xiaoyu di depannya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena dia tidak mengerti mengapa Tang Xiaoyu akan berdiri dan berbicara mewakili Fendi Zanders saat ini. Satu harus tahu bahwa kekuatan keluarga Tang tempat Tang Xiaoyu berada masih sangat menakutkan, dan keluarga Song dan keluarga Tang telah bekerja sama baru-baru ini, jadi Song Feiyu tidak ingin menyinggung perasaan Tang Xiaoyu di dalam hatinya. Semua orang tahu bahwa Tang keluarga menganggap Tang Xiaoyu sebagai pewaris masa depan. Nona Tang, apa maksudmu dengan kalimat ini? Song Feiyu bertanya pada Tang Xiaoyu dengan ekspresi malu. Tang Xiaoyu baru saja berada di sisi Tang Yufu. Ketika dia melihat Song Feiyu, Lin Zihua dan yang lainnya mempermalukan Fendi Zanders bersama-sama, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, Tang Xiaoyu sangat menyukai Fendi Zanders, meskipun Fendi Zanders dengan kejam menolaknya. Saya bertemu Tang Xiaoyu beberapa kali, tetapi Tang Xiaoyu masih ingin memiliki keinginan untuk membantu Fendi Zanders maju. Setelah menerima persetujuan Tang Yufu, Tang Xiaoyu langsung berdiri. Dan Tang Yufu sekarang mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi dia meminta Tang Xiaoyu melakukan ini hanya untuk memenangkan hati Fendi Zanders. Maksudku sangat sederhana. Bukankah kamu baru saja menertawakan Fendi Zanders, mengatakan bahwa 5 juta tidak bisa memenangkan klub Huatian sama sekali? Lalu aku ingin bertanya padamu sekarang, apa kualifikasinya? Tang Xiaoyu berdiri di samping Fendi Zanders dan bertanya pada Song Feiyu tanpa ekspresi. Dan Song Feiyu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Nona Tang, saya tidak punya niat lain. Fendi Zanders ini berencana memenangkan klub ini hanya dengan 5 juta yuan. Saya pikir itu sedikit terlalu kecil. Itu sebabnya saya merasa dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi klub Huatian. Jadi ini ya. Tang Xiaoyu tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, 5 juta Fendi Zanders memang tidak banyak. Benar, 5 juta memang agak sedikit. Song Feiyu mengangguk sedikit. Lalu jika kita menambahkan 3 miliar keluarga Tang kita, apakah itu cukup? Kata-kata Tang Xiaoyu selanjutnya membuat takut semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Tang tempat Tang Xiaoyu berada akan secara langsung menyiapkan 3 miliar yuan, dan mereka masih berencana membantu Fendi Zanders memenangkan Clubhouse Huatian. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders, dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan Fendi Zanders untuk memenangkan hati Tang Xiaoyu dan keluarga Tang. Bahkan Fendi Zanders sendiri pun bingung, karena 5 juta itu hanyalah omong kosong Fendi Zanders, dan dia sama sekali tidak berniat membayar 5 juta. Terlebih lagi, dia tidak mengerti mengapa Tang Xiaoyu memilih menggunakan begitu banyak uang untuk membantu dirinya sendiri. Mungkinkah Tang Xiaoyu melihat bahwa trik kecantikannya tidak berhasil, jadi dia berencana menggunakan uang untuk membelinya. Ekspresi wajah Song Feiyu juga tampak sedikit bingung, lalu dia melangkah maju dan mengerutkan kening pada Tang Xiaoyu dan bertanya, Nona Tang, Anda harus mengambil keputusan akhir tentang urusan keluarga Tang Anda, bukan? Tentu saja, apa yang terjadi pada keluarga Tang kita bukan tergantung pada Xiaoyu, tapi apa yang kukatakan, Pak Tua, tetap harus diperhitungkan, kan? Saat ini, Tang Yufu berdiri dan berkata tanpa ekspresi. Ini. Song Feiyu tertegun sesaat. Atas nama keluarga Tang kami, saya mengumumkan bahwa semua dana penawaran yang diikuti Tuan Zanders kali ini dibayar oleh keluarga Tang kami, dan keluarga Tang kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Tuan Zanders untuk memenangkan Clubhouse Huatian. Tang Yufu berkata dengan ringan. Semua orang melihat posisi Tang Yufu dengan ekspresi yang sangat rumit dan suasana hati yang sangat kecewa. Bagaimanapun, mereka sangat jelas tentang kekuatan ekonomi keluarga Tang. Jika keluarga Tang memilih untuk membantu Fendi Zanders kali ini dan berusaha sekuat tenaga, maka mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali. Cukup membandingkan uang, bahkan jika Anda melihat seluruh provinsi Zonghai, tidak ada yang bisa menandingi keluarga Tang.
Melihat posisi Fendi Zanders, Zhou Muxue diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, pantas saja saudara Fendi Zanders tidak pernah menghadapi perasaanku padanya. Ternyata itu karena dia telah menemukan seseorang yang lebih cocok untuknya. Dan Lin Zihua, Su Cheng dan yang lainnya juga bingung, karena mereka berdua benar-benar tidak mengerti mengapa keberuntungan Fendi Zanders selalu begitu baik. Ye Xueqi membantunya, Sumi, dan Fendi Zanders ketika mereka berada di Jiangcheng. Feng, ini bahkan lebih dibesar-besarkan sekarang karena kita berada di kota Nanyuan. Fendi Zanders sebenarnya berkumpul dengan putri tertua dari keluarga Tang. Lin Zihua berpikir meskipun Fendi Zanders terlihat baik, dia bukanlah pria yang super tampan. Mengapa popularitas Fendi Zanders di kalangan wanita begitu bagus? Dan Ku Xiaoying tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Liu Qing melihat posisi Fendi Zanders dari kejauhan, dan menghela nafas pelan, saya tidak menyangka Fendi Zanders mengenal keluarga Tang, ini sungguh keberuntungan. Fendi Zanders, ayo pergi. Tang Xiaoyu berteriak pada Fendi Zanders tanpa ekspresi, dan berinisiatif memegang lengan Fendi Zanders. Setelah melihat Fendi Zanders dan Tang Xiaoyu pergi, semua orang diam-diam menebak hubungan mereka. Semua orang meremehkan Fendi Zanders sebelumnya, tetapi jika Fendi Zanders adalah menantu keluarga Tang, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Bab 1225. Kak, kapan aku bilang aku ingin kamu membantuku? Setelah Fendi Zanders dan Tang Xiaoyu menjauh, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Tang Xiaoyu dengan suara rendah. Kamu tidak menyuruhku membantumu. Tang Xiaoyu menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Lalu kenapa kamu masih mengucapkan kata-kata itu di depan semua orang? Perkataanmu bisa dengan mudah membuat orang lain salah paham tentang hubungan kita, tahukah kamu? Fendi Zanders berkata kepada Tang Xiaoyu tanpa daya. Tetapi Tang Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, saya menawarkan uang untuk membantu Anda sekarang. Tahukah Anda berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan ini tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya? Aku tidak butuh bantuanmu sekarang. Fendi Zanders langsung membalas Tang Xiaoyu. Kamu. Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan tidak bisa berkata-kata, lalu berkata dengan lembut, apakah kamu tidak berencana untuk mendapatkan klub Huatian? Tentu saja saya ingin mendapatkan Clubhouse Huatian, tetapi saya akan mendapatkannya dengan cara saya sendiri. Keluarga Tang Anda juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi, selama Clubhouse tersebut tidak jatuh ke tangan keluarga Song Song Feiyu. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Tang Xiaoyu. Dan Tang Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Aku tidak membencimu. Sebaliknya, menurutku kamu tetap sangat baik, tapi aku sudah punya tunangan, dan aku tidak ingin melakukan apapun untuk meminta maaf pada tunanganku, jadi tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki. Berikan padaku, aku tidak bisa bersamamu bersama-sama, aku pikir kamu akan bertemu seseorang yang cocok untukmu suatu hari nanti. Fendi Zanders berkata kepada Tang Xiaoyu dengan tenang. Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka bahwa saya, Tang Xiaoyu, akan mengalami hari ini. Saya selalu menolak orang lain sebelumnya, tetapi sekarang ternyata orang lain selalu menolakku. Aku sekarang jadi penasaran siapa tunanganmu, siapa yang bisa membuatmu begitu setia padanya. Tunanganku adalah wanita paling sempurna di dunia. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Yah, kalau begitu, ayo berteman mulai sekarang. Tang Xiaoyu tahu bahwa dia mungkin benar-benar tidak punya harapan, jadi dia berinisiatif untuk berbicara. Bagus. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membantumu memenangkan Clubhouse Huatian ini? Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Tidak perlu, selama Clubhouse Huatian tidak jatuh ke tangan Song Feiyu, tidak apa-apa. Jika keluarga Tangmu membutuhkan bantuanku, aku juga bisa membantumu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kami? Tang Xiaoyu menjawab Fendi Zanders tanpa berkata-kata, lalu berbalik dan berjalan ke sisi Tang Yufu. Melihat punggung Tang Xiaoyu, Fendi Zanders menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan tadi memang agak serius, tetapi dia merasa akan lebih baik baginya untuk berbicara dengan jelas agar Tang Xiaoyu tidak terus salah paham. Di sisi lain, setelah Tang Xiaoyu kembali ke Tang Yufu, dia berkata dengan ekspresi sangat tertekan, kakek, saya gagal. Fendi Zanders berkata bahwa dia tidak membutuhkan bantuan keluarga Tang kami. Hehe. Setelah Tang Yufu mendengar ini, dia tersenyum ringan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, memang benar bahwa hanya 3 miliar tidak dapat mengesankan Tuan Zanders di kota Jiangcheng, tetapi tujuan saya telah tercapai, dan Anda telah menyelesaikannya tugas itu. Kakek, apa maksudmu dengan itu? Tang Xiaoyu tertegun sejenak, dan bertanya pada Tang Yufu dengan ekspresi sangat bingung. Fendi Zanders adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Asetnya telah melebihi 1 triliun yuan. Tidak mungkin dia menyukai sesuatu dari keluarga Tang kami. Alasan mengapa saya membiarkan Anda melakukan ini adalah untuk membiarkan Anda rukun dengan Fendi Zanders. Bagaimanapun, ini adalah hubungan yang baik, jika keluarga Tang kita menghadapi masalah apapun di masa depan, Fendi Zanders tidak akan berdiam diri demi kamu.
Tang Yufu, seekor rubah tua, sebenarnya telah menggunakan perasaan Tang Xiaoyu terhadap Fendi Zanders untuk memenangkan hati Fendi Zanders, berharap mendapatkan perlindungan Fendi Zanders. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Tang Xiaoyu dan keluarga Tang mereka tidak layak bagi Fendi Zanders. Aset Fendi Zanders melebihi triliunan. Setelah Tang Xiaoyu mendengar kata-kata Tang Yufu, dia tercengang dan memandang Tang Yufu dengan ekspresi terkejut. Dan ini hanya perkiraan konservatif, aset Fendi Zanders di luar negeri akan lebih menakutkan. Tang Yufu menghela nafas ringan. Tang Xiaoyu tanpa sadar melihat posisi Fendi Zanders, ekspresi di wajahnya tidak hanya kaget tapi juga kaget. Di sisi lain, Xia Wanqing langsung naik ke panggung dengan sepatu hak tinggi ketika dia melihat waktunya hampir habis. Para tamu, apa kabar? Apakah Anda puas dengan keramah tamahan di clubhouse kami? Setelah berjalan ke atas panggung, Xia Wanqing bertanya kepada semua orang sambil tersenyum. Tuan Xia, tolong jangan bodoh. Kapan bos klub Anda akan datang? Benar, Tuan Xia, kami sudah lama menunggu sampai bos Anda muncul. Apakah dia masih datang hari ini? Cepat dan bicarakan tentang pemindahan clubhouse. Semua orang tampak tidak sabar, dan bertanya pada Xia Wanqing dengan cemas. Dan Xia Wanqing tersenyum ringan setelah mendengar kata-kata semua orang, dan kemudian berkata, semuanya, jangan terlalu cemas, sebenarnya, bos clubhouse kami telah datang, dan dia diam-diam mengamatimu. Xia Wanqing kata-katanya seperti sambaran petir, langsung mengenai semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa bos klub Huatian telah tiba, dan dia termasuk di antara mereka. Semua orang mulai memeriksa orang-orang di sekitar mereka satu demi satu, seolah-olah mereka ingin menemukan bos Huatian Clubhouse. Dan Fendi Zanders juga sedikit penasaran siapa bos Clubhouse ini. Dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan siapapun yang tampak seperti bos Clubhouse. Oke, saya tidak akan mempermainkan semua orang. Mari kita undang bos Clubhouse Huatian kita untuk naik ke panggung dan memberitahu Anda tentang pemindahan Clubhouse kita. Xia Wanqing meneriakkan kalimat ini sambil tersenyum, dan kemudian berinisiatif mundur ke belakang panggung. Saat ini, semua yang hadir menahan nafas, dan seluruh perhatian mereka tertuju pada posisi di bawah panggung. Karena dalam hati mereka tahu bahwa orang yang muncul dari bawah panggung saat ini adalah bos klub Huatian. Bukankah dia hanya bos sebuah klub, kenapa dia membuatnya begitu misterius? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Namun detik berikutnya, Fendi Zanders membeku di tempatnya. Karena dia mengetahui bahwa Liu Qing sedang berjalan keluar dari kerumunan dengan sepatu hak tinggi yang indah. Reaksi pertama Fendi Zanders adalah Liu Qing berjalan ke arahnya. Namun detik berikutnya, Fendi Zanders menemukan bahwa Liu Qing sedang berjalan langsung menuju panggung.